Berikutnya, saudara, ledakan keras terjadi di Jalan Talas 2, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Jumat pagi. Akibatnya 8 rumah mengalami kerusakan dan sejumlah warga menderita luka. Sesaat setelah terjadinya ledakan, kerusakan parah terlihat pada sejumlah rumah. Tidak hanya itu, sebagian warga berusaha menolong penghuni yang terluka. Pemilik rumah mengatakan sekitar subuh terdengar suara keras seperti kilat menggelegar dan kemudian diikuti dengan atap rumah roboh. Allah karim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Pemilik mengatakan sekitar subuh terdengar suara keras seperti kilat menggelegar dan kemudian diikuti dengan atap rumah roboh. Saat diperiksa, ternyata sejumlah rumah tetangga rusak. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi terungkap 7 orang terluka dan 8 rumah rusak. Hingga kini Polres Tangerang Selatan masih menyelidiki penyebab ledakan. Ya kira-kira jam 5 lewat seperempat ada bunyi petir dulu, terus bunyi ledakan Pak, gede. Besar banget itu ledakan? Besar ya. Terdatang terus ini hancur semua. Lihat kita ke depan juga hancur. Oke. Nah, yang Ibu tahu ya ada berapa rumah yang terdampak, Bu? Yang hancur ini ada 3. Kalau ini ya dampaknya terus sama anak saya, terus sama itu saudara itu pada, terus sama tetangga. Oke. Artinya kalau yang hancur kurang lebih 4 rumah ya? 4 rumah. Cuma selebihnya dampaknya ada di tetangga yang lain? Iya, terus anak kita juga atasnya hancur. Oh iya. Ledakan ini yang Ibu tahu apa ada korban luka atau Oh, gimana? ada. Ini tetangga ini yang ini pada terkelet gitu Pak. Kayak luka bakar? Iya, kayak luka bakar. Oh iya. Nah, udah dibawa ke rumah sakit tuh ya? Udah. Kami mendapatkan informasi sekitar pukul 5.15 sampai 5.30 WIB pagi hari terdengar ada ledakan, kemudian ada beberapa rumah yang mengalami kerusakan, di mana kemudian kami sudah mengamankan tempat kejadian perkara ini serta parameternya, serta tindakan kami awalnya adalah mengamankan dahulu para warga yang terdampak, yang menjadi korban, di mana ada sekitar 7 orang yang menjadi korban. Sudah langsung kami amankan tadi pagi, dirawat secara intensif di rumah sakit. Ada 3 korban yang sampai saat ini masih dirawat secara intensif. Untuk 4 korban lainnya sudah dirawat jalan. Untuk rumah yang terdampak total ada 8 rumah, di mana 4 rumah yang mengalami kerusakan berat, kemudian 4 rumah mengalami kerusakan ringan. Saudara, ledakan misterius di Pondok Cabe, Tangerang Selatan merusak 8 rumah, 4 diantaranya rusak parah dan melukai sejumlah warga sekitar. Kini korban luka mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit terdekat. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Julian Fernando di lokasi kejadian. Ya saudara, saat ini saya sudah berada di dalam salah satu rumah yang terdampak ledakan di kawasan Pondok Cabe Ilir, Tangerang Selatan. Yang bisa saya gambarkan situasi saat ini di dalam rumah ini adalah beberapa barang-barang yang terdampak ledakan. Seperti di bawah ini ada beberapa pecahan-pecahan genting, lalu ada pecahan-pecahan plafon, puing-puing yang saat ini masih ada di dalam, belum dibereskan, ini masih ada di sini. Dan tentunya kalau misalnya ini adalah plafon yang hancur akibat ledakan yang terjadi pada pukul 5:20 waktu Indonesia Barat tadi pagi. Dan saya akan menunjukkan lagi kepada Anda, saudara, bahwa di lokasi rumah tengah inilah yang terlihat cukup parah dampak dari ledakan tadi pagi. Ada beberapa barang-barang yang tidak bisa diselamatkan dan akhirnya hancur bersama dengan beton-beton dan juga dinding semen yang terdampak dari ledakan. Dan saya akan mewawancarai salah satu penghuni rumah yang kebetulan pada tadi pagi ini ada di lokasi saat kejadian. Selamat siang, Mas. Ya, siang, Pak. Dengan siapa, Mas? Randy. Mas Randy, pada saat tadi pagi kejadian ledakan terjadi, apa yang sedang dilakukan oleh Mas? Saya sedang tidur jam 5 pagi, tiba-tiba ada suara ledakan, ya udah saya otomatis bangunin yang lain untuk suruh keluar biar nyari tempat aman lah, takutnya gempa. Saya pikir gempa.
Saat terjadi ledakan itu, Mas Reli, kalau misalnya bisa digambarkan, apakah rumah langsung hancur seperti itu? Apa ada waktu untuk Mas Reli untuk lari keluar? Langsung hancur sih, langsung hancur, duar kayak gitu, langsung udah suara genteng apa aja, hebel pada jatuh, langsung makanya nyelamatin yang lain yang masih pada tidur. Siapa aja yang diselamatin sama Mas Reli tadi? Ada ponakan, ada kakak, ada bapak, ada ibu. Tapi semuanya aman ya Mas, nggak ada yang terluka? Udah aman, aman semua. Kalau misalnya kita lihat kerusakan di belakang sendiri itu Mas, itu kalau titiknya ini pastinya ada di sebelah mana sih Mas? Kalau titik sih sepertinya di belakang, kalau soalnya di belakang rata sih. Kalau untuk sumber ledakannya saya juga kurang tahu. Kalau untuk sumber ledakan, karena kan masih diselidikin sama polisi juga kan, nggak tahu. Oke Mas, sekarang posisi keluarga Mas sendiri ada di mana Mas? Ada di rumah kakak ipar. Oh, diungsikan. Diungsikan. Harapannya ke depannya seperti apa Mas? Ya harapannya sih ya ada bantuan lah dari pemerintah. Ini kan banyak korban juga di belakang rumah saya kan, pada rata tuh rumahnya, termasuk rumah saya juga kan yang kena dampak. Ya ada bantuan lah dari pemerintah kayak gitu aja, biar ada perhatiannya buat masyarakat lah kayak gitu. Kalau kan di belakang juga rata rumah saya, sama yang lain-lain juga kan kena dampak, dapat lah gitu dari pemerintah kalau bisa. Kalau misalnya sama tetangga yang terdampak, tetangga yang terluka yang saat ini dibawa ke rumah sakit, kenal Mas? Beberapa sih kenal. Kenalnya deket atau kenal sekedar salam jumpa aja? Kenal sih, emang deket. Orang tua nenek saya tuh, Bang Ahmad, Kemi sama ini nih katanya Pak Agus, kayak gitu. Terima kasih atas waktunya bersama Kompas TV, Mas Reli. Semoga kita harapkan rumah bisa ada perhatian dari pemerintah terkait dengan itu. Ya, saudara, terkait dengan penyebab dari ledakan sendiri ini masih belum dirilis oleh pihak kepolisian. Tentunya mereka masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti dari ledakan yang terjadi di Pondok Cabe Ilir sendiri. Sementara ada 3 korban yang saat ini masih dirawat secara intensif di rumah sakit. Untuk sementara demikian, Niko Anggriawan, Julian Fernando, Kompas TV, Jakarta.